saya kan pengennya tuh to on ya, bukan to cuan, tapi to on. Gimana itu maksudnya Ustadz? Mungkin bisa dijelasin lebih dalam. Iya, seneng kan ketika masuk tol, ini tol punya gue. Iya. Gitu ya. Ketika naik pesawat Garuda, ini punya gue. Gitu. Iya. Ketika masuk jaringan hotel, yang jaringan hotel tuh punya perusahaan yang TBK, ini punya gue. Gitu. Iya. Punya kita. Gitu. Iya, Selama ini kan kita sebel, punya dia mulu, ya punya dia mulu, lu nggak pernah beli gimana? Gitu. Nah sekarang kan ada kesempatan karena sekarang teman-teman bisa ngambil saham yang perusahaan yang harga 25 kan. Iya. Harga 25, harga gocap. Kemarin tuh ada satu perusahaan yang tanda tangan sama satu BUMN. Itu arak 2 kali, Bot. Pang pang. Sampai di suspend tuh. Dari mulai harga 100 something sampai jadi 206, hampir 300. Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang kami dari Tagar ID, Tagar TV Ustadz di kediamannya yang sangat asri dan hijau ini. Alhamdulillah. Ini pertama sekali kami bisa mampir di sini, ketemu langsung dengan Ustadz. Gimana kondisi sekarang Ustadz? Fit, alhamdulillah. Fit alhamdulillah ya. Recovery 1000%. 1000% Ustadz ya. Doanya semua yang mendoakan, Masya Allah. Amin, amin, amin. Ustadz, kebetulan ini topik kita akan sedikit spesifik Ustadz. Iya. Jadi karena para pembaca maupun penonton Tagar ini kebanyakan adalah teman-teman dari milenial dan juga generasi Gen X yang tampaknya sudah mulai belajar tentang bagaimana ngatur keuangan Iya, dan benar, terutama itu. investasi Ustadz. Gitu dia. Benar. Jadi karena kita tahu Ustadz belakangan ini terutama ya setahun terakhir di media banyak diberitakan nih Ustadz ya tentang investasi. Jadi kita pikir topik ini udah harus kita bahas dengan Ustadz gitu ya. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke topik investasi nih Ustadz, mungkin Ustadz bisa ceritakan background Ustadz dulu sedikit ke belakang. Jadi memulai bisnis apa sampai akhirnya sekarang itu juga terjun ke dunia investasi Ustadz. Silakan Ustadz. Saya izin Allah Subhanahu wa taala sebenarnya masih jadi guru, Pak. Masih jadi ustadz ya. Yang ngajar alhamdulillah diizinin oleh Allah banyak hal, termasuk usaha gitu. Jadi ketika saya berusaha itu, berdagang, berbisnis, frame-nya adalah ngajar. Gitu, sambil ikut belajar. Jadi bukan kemudian pengusaha murni gitu ya. Judulnya gimana sih kita masuk ke dunia usaha tapi tetap melibatkan Allah, tetap kemudian tidak meninggalkan Allah dan memakai penuh gitu kan kekuatannya. Dan orang yang pertama yang harus kemudian melaksanakan itu kan yang bicara, saya. Dan kita tes ternyata Masya Allah gitu, kenceng larinya, benar itu. Nah, karena itu kemudian ya kita makin pede gitu menyampaikan kepada orang banyak. Gitu. Ya secara kita kalau mau nyari partner kan pengennya nggak yang lokal, yang internasional. Lah kalau Allah gimana? Mau kan bukan lokal, bukan internasional lagi, dia yang punya jagat ini kan gitu. Betul. Kita kalau mencari pemodal kan jangan tanggung-tanggung dong, ya kan? Betul. Yang kalau kita naikin size-nya berhenti dia karena dia nggak kuat. Kalau pemodalnya dia gimana? Termasuk ketika saya masuk ke bursa saham, ya kan, ke pasar modal, ke kemudian ya dunia saham lah. Saya bilang kalau Anda didampingi sama dirut bursa efek, ya sama pimpinannya bursa efek, atau orang yang sangat pengalaman, sangat cerdas, seneng nggak? Seneng. Nah, kalau didampingin sama Allah yang dialah yang menaikkan dan menurunkan saham, gimana? Lah karena itu masih ajaran, ya saya ikut ngetes.
pertama kali ngetes yang soal saham kan soal Garuda kan. Iya, iya. Ya, Garuda diberitakan rugi 15 triliun. Betul. Nah, terus lahirlah kemudian yang disebut sama media mansumologi. Betul, mansumologi. Dia bilang, ayo kalau kita mau bantu yang sakit dong. Ya kan, kalau kita bantu yang sehat, itu namanya kita mau earn something gitu kan, mau get something dong, mau cuan. Ya kan? Fokus ke keuntungan ya Ustaz ya? Nggak salah gitu, tapi kita bedain yuk, bisa nggak nih? Nah ini kan masih teori, Iya. tapi sesuatu yang pasti adalah kalau sudah sama Allah, udah bener aja. Iya, iya. Itu loh, kalau sudah sama dia, udah sama Allah, udah kagak ada salahnya gitu loh. Iya, iya. Makanya saya bilang, udah bismillah, nawaitunya bantuin Garuda, gitu. Iya. Lahirlah kemudian prinsip-prinsip kecil tuh, yang ternyata menurut saya sih harusnya begitu. Misalkan kita masuk ke perusahaan yang melayani orang banyak, Publik gitu ya? publik gitu Iya. loh, negara gitu kan. Iya. Dengan bantu aja, dengan masuk aja itu udah untung. Belum bicara untung, udah untung karena gila loh, lo jadi pemegang saham perusahaan yang melayani orang. Iya, iya. Kemarinan itu yang Garuda misalkan, itu kan 50 juta orang penumpang cuman Jakarta doang, belum Surabaya, belum kemudian Makassar, belum kemudian Medan, belum kemudian yang lain-lain. Ya. Masa nggak bisa nitip nasib di situ kan gitu? Betul. Ayo, ternyata benar. Itu saham sampai 60% kan? Iya. Wah, gila nih cara ini. Makanya saya bilang sebelum buka warung, lapor mau. Itu sih. Iya. Jadi saya lebih seneng tetap jadi guru, cuman ikut praktek gitu loh. Iya. Tapi ini menurut kita sesuatu langkah yang bagus untuk ekosistem Ustadz, Ekosistem. karena kan kalau mungkin Ustadz juga saya yakin tahu data dari OJK bahwa financial literasi di kita di warga Indonesia ya Oh, itu iya, kan masih iya. rendah ya Ustadz ya. Banget. Dan kebanyakan kan itu perbankan kalau nggak salah sekitar tahun 2019 itu 38%. Tapi pasar modal itu kalau nggak salah masih di bawah, bahkan mungkin di bawah 5% nih kan. Iya, mungkin 1-2% aja. 1-2% ya Ustadz. Nah, salah satu yang sering dipertanyakan itu persepsi di masyarakat awam itu Ustadz, yang belum benar-benar masuk ke bursa saham, itu kan soal judi Ustadz. Nah, mungkin dalam kesempatan ini Ustadz bisa sedikit mencerahkan, karena kita tahu mayoritas masyarakat kita juga kadang perlu mendengar sendiri dari seorang guru, dari seorang tokoh Ustadz. Jadi sebenarnya kalau kita mau invest di saham itu halal atau haram sebenarnya Ustaz? Atau gimana caranya Pertama supaya udah keluar, udah ada keputusan MUI kalau nggak salah soal ya pasar modal kan kayak pasar biasa aja. Kita beli barang, paginya, sorenya lo mau jual atau besoknya atau lusanya sama aja, itu udah ada peraturannya dari MUI, bahkan udah ada desk kan, daftar efek syariah gitu. Yes. Tapi yang memang menarik adalah kalau dibilang judi, ya memang nggak ada yang pasti kan begitu. Makanya kan kalau mau masuk tetap harus ada ilmunya kan. Betul. Harus ada kemudian background pengetahuan tentang yang mau dibeli. Kita kan masuk pasar dulu nggak bisa. Gue mau beli apa? Mau beli apa aja lah. Ya nggak bisa lah. Rencanain dulu lah. Mau beli apa? Orang di lingkungan lu sukanya apa? Kalau sukanya telur, terus lu beli daging, nggak ada yang makan daging, siapa yang beli kan gitu. Tetap harus ada background. Background tuh yang paling bagus adalah ilmu. Ya. Tapi kan kita ini orang yang nggak tahu kan, nggak tahu apa-apa gitu loh. Mata kita terbatas, telinga kita terbatas ngelihat, terbatas ngedengar. Makanya paling gampang saya bilang tanya Allah aja. Memang sih itu abstrak ya, itu gaib ya. Nanya Allah kan kita bingung juga, Allah nggak kelihatan kan gitu. Iya. Tapi kapan lo tahu kalau lo nggak jajan? Iya. Lo berdoa kan. Insya Allah kan orang pada punya Tuhan lah, ya kan? Berdoa, entar sejalan-jalannya nih ada running text gitu loh. Vaksin siap diedarkan melalui misalnya Kimia Farma lah, bio. Kita tiba-tiba ada sesuatu yang goes inside to our mind gitu loh. Oh, gue mesti beli KF nih misal. Yeah. Itu kan petunjuk gaibnya itu bisa kayak gitu gitu loh. Lagi WA tiba-tiba masuk treng gitu kan. Misalkan tentang SWF. Wah ini makanya saya bilang kalau ada yang nanya tuh malamnya, beli apa nih? Iya. Ntar gue belum sholat malam. Oh. Gue belum sholat duha besoknya.
Kenapa? Karena sebaik-baiknya harus ditanya bukan Google kan. Ya. Yang punya Google kan begitu. Betul, betul. Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Ya. Nah, kalaupun salah, pasti dia tanggung jawab. Oh, oke. Kayak emak kita, Ji. Kalau kita main beli-beli aja emak kita tanggung jawab. Kan nggak bakal tanggung jawab. Yes. Tapi kalau dia tahu dan itu perintah dia, ternyata barangnya jelek, hah? Satu dia pasti maklum. Ya. Kedua diurusin dia. Dibantu gitu Ustaz ya. Dibantu. Support. Basicnya sih tauhid, Pak. Ya. Jadi kemana-mana nih basicnya memang soal ilahiyah, soal ketuhanan. Tapi saya berusaha membuat ini menjadi tidak menjadi barang langit gitu loh. Ini menjadi barang bumi gitu. Ya. Menjadi bukan barang yang tidak bisa dijangkau, unreachable. Enggak, ini sesuatu yang bisa dimengerti gitu. Iya juga ya. Bener tuh. Banyak nih anak-anak milenial yang kemudian menjadi follower IG gitu ya. Facebook, ibu-ibu juga bilang, iya ya, nggak pernah kepikiran ya. Sebelum beli saham nanya dulu, doa dulu, terus begitu untung sedekah. Ya. Nggak pernah kemarin kepikiran. Sekarang kan jadi sesuatu yang baru. Ya. Ditambah lagi kan nawa itu yang luar biasa, Pak. Ya. Kenapa harus naruh misalkan di waskita, di ADI? Ya, itu infrastruktur, Pak. Setiap orang yang masuk jalan tol pakai LRT, MRT, Ya. itu dapat pahalanya. Ya. Udahlah dari situ aja gitu. Ya. Ya. Dan yang lebih seru kan saya ngajarin tentang afirmasi. Ya. Ya. Afirmasi, visualisasi, imajinasi. Misalkan Mas Yosi sebagai seorang ayah misalkan, katakanlah gitu ya, sebagai seorang ayah. Mas Yosi beli saham Telkom misalkan. Cadar beli saham Telkom. Iya. Nggak usah banyak, Bos, slot aja. Iya, iya. Ya, slot lah 100 lembar. Umpama harganya taruh goceng 500.000. Tapi kita afirmasi. Mudah-mudahan dengan saya ikut saham di Telkom, ntar anak gua bisa kerja di Telkom tuh jadi dirut Telkom. Amin. Amin. Ah, kira-kira Iya, iya. kan ada sambungan deh, betul nggak? Jadi ada rencana ke depannya ya Ustaz ya. Iya kan? Gua masih kuliah nih, tapi gua mau beli saham apa ya? Gua beli saham Jasa Marga dah. Iya. Supaya ntar gua bisa berkarir di Jasa Marga. Gitu. Iya. Jadi ngajarin afirmasi, visualisasi, imajinasi, kemudian mengubah pola hidup kan. Tadinya spending money yang gak jelas gitu kan. Asal ada gadget baru ganti. Iya. Notebook baru ganti. Iya. Iyalah kalau itu masih ada judulnya. Tapi kalau habis begitu aja, nah ini kan ada habit baru, Pak. Iya, iya. Nabung saham, Iya. bantu pegangin, bukan kemudian harga berapa nih lepas. Enggak. Oke. Kita ini pengen salah satu mimpi saya ini teman-teman tagar ya, mengubah DNA Indonesia, DNA bangsanya, dan kita semua individu per individu menjadi DNA investor. Iya, iya. Selama ini kan kita sebel, Pak. DNA kita kan jual-jual, Pak. Iya. Pulau jual, tambang emas jual, minyak jual, nikel jual. Kalau negeri ini bisa dijual semua negeri ini. Jangan begitulah. Kita Sama- DNA-nya kita rubah, betul nggak? Iya, sama ngambil utang juga ya Ustaz ya. Nah, DNA-nya beli-beli gitu. Beli harusnya Ustaz ya. Beli, kan DNA kita enggak, Pak. DNA kita ini jual-jual sama ngelihat-ngelihat. Iya. Dari dulu sampai sekarang kita ngelihat Liverpool, ngelihat Real Madrid, ngelihat Barca. Tapi pernah nggak sih kepikiran jutaan penonton Iya. Indonesia nggak cuma ngelihat Real Madrid, Punya ya. punya, Pak. Nah, itu dia tuh. Oh, Pak itu. Jadi kalau nonton itu udah jelas, wah ini kalau menang gua untung nih gitu ya. Nah, iya. Makanya saya pernah bilang kan, Hah. kita akan bawa Indonesia menjadi juara Liga Eropa. Iya. Pernah dengar nggak, Mas Susi? Kalau nggak salah Ustaz. Oh, Iya, ini ada. Indonesia ya? Ya ini Iya, iya. omongan nih, coba. Ini omongan kan salah ini sebenarnya. Iya, iya. Indonesia ntar kita bawa menjadi juara Liga, Liga Eropa. Gimana ceritanya gitu ya? Ceritanya. Bahkan Indonesia menjadi juara Liga Inggris. Inggris gitu. Oh, coba. Emang Indonesia di mana? Iya. Kapan? Ketika semua stadion di Eropa punya Indonesia. Iya. Ketika semua stadion di Inggris punya Indonesia. Ketika semua klub di Eropa dan di Inggris punya Indonesia. Siapapun yang main, Indonesia menang. Ya. Sekarang ini, Pak, kue lokal manapun bisa jadi asing. Iya. Percaya betul. nggak saya? Iya, iya, betul. Dari Setuju. mana? Kayak ada. Terigonya? Iya. Lu kata tuh Impor. main pastel nih lokal, mau ngomong aja pastel lokal, terigunya di mana nih? Impor, lo tau nggak? Bahan baku semua ya Ustaz ya.
Bisa jadi kan? Iya. Kita pikir yang namanya kalau apa sih klepon ya, dulu klepon ya. Ya ada klepon syariah itu ya. Kan kalau kita yang makan, itu kan kue lokal kan? Iya. Serius ini kue lokal. Ketika kemudian bahkan gulanya impor misalnya, Iya. nggak bisa kita sebut lokal, Pak. Ya. Gitu, jadi DNA-nya DNA beli-beli. Oke. Masih kan? Oke. Seru. Nah, Ustadz ini kan kondisi lagi pandemi Ustadz. Yap. Saya yakin kalau yang kita dengar-dengar sih kebanyakan orang juga menahan diri untuk mau spending juga ya Ustadz ya. Bahkan kita lihat indeks harga saham gabungan kan sudah mulai, walaupun belum kembali ke 6.000 lebih ya, yang sebelumnya di Januari 2020 atau Desember itu, tapi udah mulai recover lah gitu. Nah kalau Ustadz sendiri bisa di-sharing nggak Ustadz, kira-kira sektor mana nih yang Ustadz melihat, mungkin kita nggak spesifik sahamnya dulu Ustadz, tapi sebagai seorang pengusaha yang berpengalaman dan sebagai investor amin. juga. Ini pujian nih. Nah pandangan Ustadz itu mungkin bisa dikasih kisi-kisi Ustadz, buat Tagarian sini, sektor apa yang bisa kita mulai lirik ini Ustadz? Ini yang udah pasti ya, itu infrastruktur. Oke. Ini sih emang tahunnya dia lah, tahunnya infrastruktur. Karena kita sama-sama tahu utang BUMN memang luar biasa ya, berdarah-darah. Ya. Pembukuannya apalagi yang besok Maret ini banyak yang negatif. Betul. Karena soal postur utang, Ya. bunga bank, kemudian beban masa lalu. Tapi ketika kemudian SWF ini turun, kemudian ada pemisahan utang, maka banyak BUMN bisa jadi nanti mendadak sehat. Karena ada pemisahan utang dan lain sebagainya. Ya. Maka si infrastruktur, apapun judul perusahaannya, baik itu nanti pemerintah atau swasta yang membackup, Ya. maka dia pasti akan bagus. Yang kedua ini bicaranya adalah telekomunikasi. Telkom, oke. Ya, bagaimana kemudian telekomunikasi ini saya sampai sekarang masih lihat nggak ada orang yang nggak butuh telekomunikasi. Ya, ya. Nah, ketiga, kalau saya lihat lagi ini, kalau mau bagus itu memang food station gitu modelnya. Ya. Ya, tapi saya belum lihat nih. Tapi ini ke depan food station itu emang soal customer good ya. Ya. Itu menurut saya sih bakal jadi primadona tersendiri gitu. Food station maksudnya kita bisnis di consumer good atau kita beli saham consumer good itu Ustaz? Iya, ini kan kita bicara saham kan. Oke, Tentang saham kan, mana aja perusahaan-perusahaan yang TBK. Ya, yang masuk di kategori itu ya. Sama makanan apapun, minuman apapun kita masuk ke sana. Oke. Makanya kan saya bilang sekarang saatnya teman-teman ya kalau punya aset tidur, Ya. itu rubah menjadi saham. Justru sekarang saatnya untuk kesempatan ya Ustaz ya? Kesempatan nih ya, kan bisa bagi berapa keranjang kan. Gitu. Ya, ya. Bisa bagi berapa keranjang. Dan bila kemudian nawaitunya adalah memang punya, kan saya kan pengennya tuh to own ya, bukan to cuan, tapi to own. Gimana itu maksudnya Ustaz? Mungkin bisa dijelasin lebih dalam. Iya, seneng kan ketika masuk tol, ini tol punya gue. Iya. Gitu ya. Ketika naik pesawat Garuda, ini punya gue. Gitu. Iya. Ketika masuk jaringan hotel, yang jaringan hotel tuh punya perusahaan yang TBK, ini punya gue. Gitu. Iya. Punya kita. Gitu. Iya, Selama ini kan kita sebel, punya dia mulu. Ya punya dia mulu, lu nggak pernah beli gimana? Gitu. Nah sekarang kan ada kesempatan, karena sekarang teman-teman bisa ngambil saham yang perusahaan yang harga 25 kan. Iya. Harga 25, harga gocap. Kemarin tuh ada satu perusahaan yang tanda tangan nama satu BUMN. Itu arak 2 kali, Bos. Pang. Sampai di suspend tuh. Dari mulai harga 100 something sampai jadi 206, hampir 300. Dari huruf apa Ustaz? Kisi-kisinya Ustaz? Ya udah lewat sih. Tapi Ustaz ikut juga waktu itu sempat? Enggak. Saya nggak ikut. Cuman mengamati itunya, Ya maksudnya pergerakannya. gini loh, membeli satu lot perusahaan yang sahamnya gocap, Iya. kan 5.000 Pak. Iya, iya. Kali 100 ya. Iya, apa sih gitu loh? Iya, iya. Hah? Ya udah bismillah lo belajar kan gitu. Iya, betul. Lo lihat lo belajar gitu loh. Beli 100 lot juga, Iya. kan 500.000 Pak. Betul. Kalau Anda hari ini punya iPhone 12 ya kan, jual aja dulu jadi iPhone 5, gitu kan? Oh buat WA sama TikTok cukup lah gitu. Iya. Selisihnya itu belilah dulu saham-saham apa, belajar.
Nah nanti teman-teman belajar juga nih yang teman-teman milenial belajar teori tentang the power of compounding. Nah, oke. Bunga majemuk ya Ustaz ya? Bunga majemuk. Yes. Jadi begitu untung jangan diambil. Nikmati. Ya. Tiban lagi, tiban. Dalam 3 tahun bisa 1 miliar itu. Iya. Jangan langsung ganti iPhone ya Ustaz ya. Bener. Tapi hasilnya yang sudah dari sebelumnya diinvestasikan lagi. Terus, jadi pokok sama untungnya tiban. Nanti pokoknya tiban terus gitu. Iya, iya. Keren Pak. Dan satu saya berani jamin Pak. Iya. Allah bilang kalau kalian pakai namaku la takhaf wa la tahzan. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Oke. Begitu. Saya mah yakin salah aja jadi benar. Ya. Orang Pak nanya sama Allah, ya Allah saya mau ke si fulan gitu loh. Tiba-tiba salah jalan. Di sana ketemu jodohnya. Nah, gitu. Malah ada berkah ya. Dia minta sama Allah supaya diangkat jadi pegawai tetap. Ternyata malah dioper ke luar daerah. Iya. Terus kita marah-marah, Tuhan gimana sih? Minta supaya masuk ke pusat malah dioper ke luar daerah. Ternyata itu, di sana ketemu jodohnya. Iya. Lah, berapa tahun kemudian mertuanya yang tadinya orang biasa jadi anggota dewan. Berapa tahun kemudian malah jadi wakil bupati. Dalam tempo 10 tahun dia juga ikut jadi anggota dewan. Iya. Bandingkan dengan ketika dia misalkan menjadi pegawai tetap di kantor pusat. Iya. Udah sama Tuhan tuh nggak pernah salah. Jadi udah diatur ya itu Ustaz ya. Kayak teman-teman milenial itu ya mau punya pelindung siapa kan gitu. Keren itu. Ya, saya setuju Ustaz. Saya setuju untuk pandangannya. Jadi infrastruktur, kemudian Telekomunikasi, telkom, sama makanan. Makanan, consumer good ya Ustaz ya. Itu pegangannya ya Ustaz ya. Oke. Ustadz, tadi sempat Ustadz bilang mansurmologi. Prinsip mansurmologi. Iya. Bisa dikasih gambaran contoh sederhananya Ustadz? Satu, mansurmologi itu bicara tentang nawaitu. Ya, dari awal kita ngeliat perusahaan itu bukan gue mau dapat berapa. Oke. Tapi gue bisa bantu apa. Oke. Ya. Helping people gitu. Ya, ya. Apalagi kan helping people-nya ini ruas tol misalkan, atau semen misalkan, Ya. atau infrastruktur yang lain misalkan, itu kan helping people-nya tuh a lot gitu loh, Ya. too many gitu loh, terlalu banyak gitu, asik kan gitu. Ya. Jadi pertama nawaitu adalah helping people, helping company-nya, helping nation, ya, helping country, bantu orang sebanyak-banyaknya. Kedua, nawaitunya adalah nitip nasib Pak gitu. Jadi kita nitip amal kebaikan di situ. Nah, ketiga adalah dengan riwayat 2 ini kita masuk ke perusahaan yang memang melayani orang sebanyak-banyaknya. Nah, soal nanti untung bonus kan pada pegang aplikasi kan, Ya. bonus. Ya. Kalau emang dia naik, ya terserah lu aja. Lu mau lepas. Nah ada rumus nih kalau mau. Rumusnya adalah lepas ukuran modal. Iya, iya. Gitu, misalkan naruh berapa gitu, terus untung nih, ya udah lepas ukuran modal aja, Iya. keuntungannya taruh Lagi di situ. masih Iya. di situ keuntungannya. Iya. Jadi kita cash out yang modal kita. Iya. Bisa digunakan untuk yang lain Ustadz Itu ya. kan. Tapi ini udah putaran dari ya tadi bunga majemuk itu ya Ustadz Iya, ya. bunga majemuk. Udah hasilnya ya. Betul. Nah ini kalau kita sedikit ke belakang Ustadz, yang Ustadz juga rame itu kan dulu bicara tentang Bank BRI Syariah, BRIS. BRIS ya. Waktu itu masih ingat di 2018 Ustadz juga salah satu yang mengajak masyarakat Yes. untuk rame-rame borong saham BRIS. Yep. Dan kalau kita lihat pergerakannya ini Ustadz dari IPO yang harga kalau nggak salah 500. Aduh, udah sampai 3.000. Sudah 3.000 sekarang ya? Masih keep atau gimana Ustadz? Atau sempat sudah jual kalau nggak salah ya? Oh kemarin saya nggak punya. Oh, Saya nggak punya saham di BRIS sama sekali. oke. Jadi teman-teman harus tahu posisi saya tetap guru Pak, tadi saya bilang. Iya, iya. Jadi saya juga nggak pengen ada konflik interest. Iya. Saya kan nyebut, kita beli A, gue di A, nggak gitu. Iya, iya. Nanti gue kehilangan trust. Iya. Ya, nah ini bedanya. Saya pernah ngomong sama teman-teman milenial yang pada punya akun-akun saham. Iya. Ada misalkan Big Alpha, ada ngerti saham, ada individu-individu 1-2 juga yang saya ajak bicara gitu ya. Kemudian ada apa lagi tuh ya, pernah saya ngomong-ngomong itu, saya bilang gitu, kenapa saya nggak beli saham. Iya. Nah,
apalagi secara langsung. Saya alhamdulillah udah sampai pada titik dimana kalau saya butuh duit tinggal minta aja sama Allah. Oke. Itu tinggi tuh Ustaz, itu gimana tuh Ustaz? Iya, jadi udah lewat proses ikhtiar nih. Oke. Kalaulah ikhtiar itu nggak menghasilkan pahala dan kebaikan, niscaya saya suruh orang tuh minta aja sama Allah. Karena saya termasuk yang meyakini dari dulu, nyari sama minta susahan nyari, minta mah gampang. Satu ya, nyari sama minta susahan nyari, pasti, minta mah gampang. iya. Kedua, nyari sama minta, banyakan minta Pak. Lu nyari, dapat juga mau bawa berapa? Iya. Tapi kalau minta kan Semau yang mau kita minta. Gitu loh. Sehingga saya nggak ada di sana tuh pikiran saya, nggak ada di untung berapa. Asli saya beneran dah. Dan ya udah melampaui juga urusan pribadi, maksudnya udah nggak selfish juga gitu loh. Iya, iya. Udah mintanya tuh misalkan saya mintanya udah 1000 mobil ambulan gitu, Iya. 1000 mobil jenazah gitu. Minta Melayani ya Ustaz ya? melayani gitu. Nah, kaitan dengan BRIS, saya nggak punya saham di BRIS, tapi lagi-lagi semangatnya adalah beli-beli dan mengingatkan orang ketika kita nggak beli maka ada bangsa lain yang beli. Nah di dunia persahaman ini kan dunia yang terbuka Pak. Betul. Gampang kok teman-teman kalau mau untung secara fundamental alur ya. Lihat aja ada nggak currency asing yang masuk ke saham A, B, C dan D. Iya. Begitu ada ikut beli aja. Itu contoh paling gampang yang bukan pakai mansurmologi. Iya, iya. Kalau mansurmologi kan murni doa aja nih. Ya Allah, saya mau beli apa nggak tahu nih jam Iya. 9. Allahu Akbar, sholat duha kalau muslim. Iya. Kalau dia nggak muslim, ya dia doa ya Tuhan saya mau beli saham apa gitu. Iya. Ntar dari rentang dia waktu doa sampai jam 9 buka, ntar ada sesuatu tuh. Iya. Ya misalkan ya apalah, ya sebutlah misalkan ada ngelihat berita tentang listrik misalnya, oh ini kaitannya sama Tesla, oh kaitannya sama, oh nanti kemana. Yeah. Nanti akan ada apa kayak wangsit kali. Iya, iya. Bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan tapi whisperingnya tuh dari yang Maha berkuasa. Iya. Gitu. Nah saya ke BRIS kembali, saya bilang, saya ingatin, ini kalau BRIS bukan kita yang beli, nanti jadi BRTS bos. Tahu nggak BRTS? Bank Rakyat Tiongkok Syariah. Karena yang belinya Tiongkok. Dari Cina atau semua ya? BR, BR SS Singapura Syariah. Singapura Syariah. Atau BRMS, nggak enak kan? Iya. Masa tadinya BRIS jadi BRMS? karena I-nya Indonesia ya Ustaz ya. Mestinya kan Indonesia, tapi karena lu pada nggak mau, kan sederhana Pak. Saya ngelihat tuh direksinya BRI Syariah zaman itu. Untuk ngegolkan saja BRI dan BRI Syariah, untuk ngegolkan ini sampai IPO, mereka deg-degan kok. Iya. Laku apa yang enggak, diterima apa enggak. Saya nerima tuh curhatan mereka di sini nih. Iya. Ini di rumah ini. Pernah datang ya Ustaz ya? Atau minta doa apa segala macam. Dia bilang, Pak Ustadz, kita kalau nggak ada yang beli di Indonesia, kita terpaksa ke Singapura, terpaksa keluar ke Qatar. Masa jadi BRKS, saya bilang. Iya. Jangan dong, masa jadi Bank Rakyat Qatar Syariah. Gak bener, udah ntar gue yang inilah, kita bang. Nah dulu kita mau beli semua tuh Pak. Semua yang dijual. offering, yang Iya, ditawar. 1,5 triliun. Iya, iya. Saya bilang 1,5 triliun buat Yusuf Mansur, kekecilan ini. Waduh. Weh. Soalnya ininya warga koneksi semua ya Ustaz ya, sama perusahaannya ya. Nah hitungannya receh Pak. Iya. Kalau receh mah nggak ada yang gede Pak. Iya. 1 triliun emang lu kata gede. 1 triliun itu kalau orangnya 1 juta, kan cuma 1 juta. Betul, betul. Per orang. Kalau orangnya 10 juta, cuma 100.000. Yes. Kecil sekali. Iya. Nah, cuma waktu itu saya lupa, Pak. Iya. Ini asli, saya nggak nambahin, nggak ngurangin. Demi Allah, orangnya pun masih ada. Jadi, waktu itu Kiai Maruf Amin belum jadi siapa-siapa kecuali Ketua MUI dan maksudnya belum jadi kandidat. Kandidat, iya. Apalagi jadi belum. Terus ada Kiai Didin, guru-guru kami yang mulia. Iya. Mereka bener-bener ini si Yusuf nih yang bisa nih gitu. Nah terus pada saat rapat saya bilang, oke ya, semua jangan ambil untung. Jadi jangan ada yang ambil untung, sekuritasnya pun jangan ambil untung. Pokoknya kita tunjukin aja ke umat bahwa kita insya Allah
memimpin mereka dengan nawaitu ikhlas karena Allah membantu BRIS. Gitu. Rupanya Pak, itu ada fee. Ada fee kira-kira 1%. Dari yang ini offeringnya. aku. Oke, ya. Misalkan 1,5 triliun, berarti ada 15 miliar. Ya, Salah satu dari kami yang hadir ngomong gini, ya Pak Ustadz ngomongnya begitu, kan bisa bagi dua Pak Ustadz, setengah-setengah. Gue juga bilang, kenapa nggak ngomong dari tadi? Kan 7,5 miliar lumayan. Bercanda-bercanda. Iya. Tapi saya bilang, galah, dari Allah lebih gede. Insya Allah dari Allah lebih gede. Itu omongan dari Allah lebih gede itu terbukti Pak. Iya. Nah, kenapa kemudian kita cuman waktu itu kurang lebih 5%? Karena emang di-stop. Oh. Pak Ustadz cukup ya, segitu aja ya, gitu. Ya saya ngerti, karena kan mereka juga harus dapat untung kan. Iya. Masa nggak ada fee-nya kan gitu. Iya. Ya walaupun cuma ngomong-ngomong doang, tapi kan omongan tuh ngiket. Iya. Belum menjadi fatwa, apalagi menjadi kesepakatan Perjanjian. Enggak. Iya. Tapi karena udah ngomong, ada obligasi, ada responsibility, ada tanggung jawab untuk apa namanya melakukan itu. Iya. Nah, ketika mereka pamit, ya jadi nggak ada lagi aturan jangan ada fee. Iya. Ya nggak apa-apa, itu normal. Makanya saya stop di 5% kalau nggak salah waktu itu. 5% dari 1,5. 1,5 itu ya Ustaz? Iya. Bukan 5% dari total 100% saham apa? Udah dong, Market dari yang cap-nya ditawarin. yang ditawarin ya? Ya. Nggak nyampe juga sih, kurang lebih kita 50-an lah. 50 miliar. Tapi waktu itu saya punya kemampuan tuh untuk ngejejak. Punya kemampuan untuk ngejejak banget, insya Allah. Karena saya merasa nggak pernah sendiri. I'm not alone, never. Iya. Kenapa? Sama seluruh rakyat yang percaya. Oke. Nah, saya cita-cita saya benar-benar pengen ngembaliin semua bank yang udah dibeli sama asing jadi punya Indonesia. Terus ngembaliin tambang-tambang yang udah dibeli sama asing jadi punya Indonesia. Ngembaliin kemudian utang-utang yang sama luar negeri itu menjadi Indonesia. Saya pikir oke gitu loh. Artinya rakyat men-take over utang. Asal rame-rame mas saya bilang kecil lah itu. Nah, ada sebagian teman-teman yang ngomong gini, enak aja goyangan. Emangnya ngambil gratis? Enggak, ngambil kan punya gitu loh. Betul. Ya. Kalau cuma bayaran doang kita kagak punya, ya jangan juga. Kita ngambil tapi punya. Oke. Insya Allah, yakin bisa lah. Artinya harusnya emang begitu. Semua opportunity yang ada di Indonesia itu milik orang Indonesia. Dan regulasinya udah terbuka. Iya. Kecuali nggak ada regulasinya. Dan regulasinya ya Allah gampang banget. Tinggal download aja. Iya. Sekuritas apa kek? Download doang. Iya. Udah abis itu pasokan plankton jalan dah. Pasokan plankton pasokan yang 1 lot 2 lot. Oke. Tapi kalau 1 juta orang Iya, besar triliunan juga kan? 1 juta lot bos. Iya. Ih bercanda. Jadi Ustadz ini mengklarifikasi Ustadz. Nah. Jadi kalau Ustadz bisanya posting di sosial media, di IG ataupun di Facebook, itu Saya nggak beli. nggak beli ya berarti? Nggak. Jadi nggak kontak-kontak atau Nggak. Maksudnya kok bisa? Ada Jadi satu banyak yang cocok logi gitu Ustadz. Begitu Ustadz ngomong, itu kan ada yang bilang, langsung terbang Oh enggak, gitu. ini bukan cocok logi Pak. Ini sangat ilmiah banget. Emang perlu ada yang nge-track ya. Jadi begini, kenapa bisa naik? Kesatu, saya sopan sama bandar. Oke, siap. Jadi saya nggak pernah nyerang bandar. Iya. Nggak pernah iseng juga. Dan nggak tahu juga, nggak ngerti. Yang kedua urusan saya sama retail Pak. Sama investor retail. Nah saya menduga masuknya investor retail itu yang membuat jadi hijau. Kan dia matahan banting Pak. Iya. Naik gak dijual, turun gak pusing. Hah? Skip aja. Iya. Kalau saya adalah pesanan bandar, begini Pak, saya pom-pom, naik kan nih, naik. Misalkan dari 1.400 jadi 1.500. Tapi begitu di 1.500 gua jual, dia turun. Iya. Nah saya kan enggak Pak. Iya. Lihat aja, rata-rata ya in between masih Iya. stabil. Masih stabil. Ngelihatnya dari ngitung gue ini ya mulai nyenggol ya. Iya. Stabil Pak. Itu bedanya. Yang kedua, kenapa saya nggak beli? Karena memang menjaga integritas. Supaya jangan begini loh. Si Ustadz mah ntar diem-diem keluar.
Lah gue bukan diem-diem keluar, emang gue nggak masuk. Nah ada satu dirut BUMN yang kaget. Dia sih nggak minta, tapi dia ngucapin terima kasih. Izin Tat, nomor saya nih, makasih ya, jadi bantu. Selamat juga dah Ustadz, sahamnya naik. Tuh, saya nggak punya Pak. Masa? Ustadz nggak punya? Ya apa bedanya sama Bapak? Bapak di road X, kemudian Bapak minta teman-teman media nge-up, tapi Bapak sebelumnya udah beli. Ya nggak boleh dong Pak, ada interest dong gitu kan. Iya. Ya, saya Ustadz Pak gitu. Iya. Lah Ustadz nanti bagaimana? Ya, insya Allah lah, mudah-mudahan berkahnya ada di tempat yang lain gitu. Jadi murni lebih kepada yang tadi Ustadz bilang ya, mengajar dan mengajak ya Ustadz ya. Iya Pak. Supaya yang terutama yang retail, gaya hidup lebih baik berinvestasi dan itu memiliki perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia lah terutama mungkin gitu ya. Maaf ya, yang ikut di rumah saya, yang ngebantuin di rumah saya, itu udah mulai belajar. Oh gitu Ustadz? Kemarin untung itu. Beli apa Ustadz pada ini? Teman-teman kalau belajar gitu? Ada yang beli Antam. Wow, itu pohonnya gede loh. Ada yang beli apa lagi tuh ya? Adikarya juga. Macam-macam bro. Waskita kalau nggak salah ya? Ustadz Waskita juga iya. Iya belinya 1 juta gitu, tapi kan lumayan Pak. Iya. Dapat berapa puluh ribu gitu. Ya orang kecil kan tetap seneng lah. Oke. Iya kan? Dan jadi semangat gitu loh. Iya. Ya kan orang kalau berhasil kan semangat. Iya. Nah, kalau bisa habit ini juga ada dari orang tua ke anak. Jadi orang tua begini, Dek, ini buat jajan kamu, ini buat beli saham. Wah, dari kecil udah begitu. Idealnya itu usia berapa Ustadz kira-kira Ustadz? Nah, dari umur Aisyah udah harus ini. Iya, nanti kan dia bisa pakai Kiki kan, bisa pakai CC ibunya. Iya. Gitu. Kan belum ada KTP kan, tapi bisa. Gitu. Pakai nama orang tua dulu lah. Orang tua dulu. Nanti kalau udah 17 tahun, punya KTP bisa buka rekening sendiri. Kosakatanya jadi bagus. Yes. Dia jadi kosakata saham, biru, merah, hijau. Setuju sih Ustadz, kebetulan saya pun punya putra, usia 9 tahun itu udah saya ajarkan. Jadi kita juga sebenarnya kenapa kesini ya kurang lebih 14 tahun lah sudah Ustadz di bursa saham. Jadi yang tadi Ustadz bilang teman-teman komunitas kurang lebih kenal lah Ustadz. Jadi gimana mereka ke saya? Aneh ngelihatnya apa? Ini apa sih si Ustadz bukan ahlinya ngomong-ngomong? Justru Ustadz itu sangat trending Ustadz. Jadi kalau kita lihat story-nya kalau di Instagram itu rata-rata teman-teman yang baik yang saya follow atau follow saya itu bahas Ustadz karena timingnya pas Ustadz. Makanya kan saya tanya gini kan ke Ustadz kan ternyata kan Ustadz bilang Ustadz nggak punya kan. Itu yang buat saya agak terkejut juga gitu. Saya pikir memang Ustadz mau beli untuk jangka, bukan untuk menggoreng sih saya yakin ya, tapi beli cuman mengajak. Ternyata Ustadz sendiri bilang tidak membeli tapi mengajak kan gitu. Iya. Nggak ada. Ya dengan cara itu maksudnya saya jadi keluar dari apa ya? Iya dari konflik interest lah gitu. Iya. Makanya saya nggak peduli kan, saya suka bilang A dan BUMN lain gitu loh. Nah kenapa saya mention A? Karena yang masuk ke saya secara dalam tanda petik uang sitiah tadi, ya memang ke situ gitu loh. Apapun kan jadi kode. Ya buat yang aware kan itu jadi kode kan. Tapi kan kalau dia tidak nempel ke Tuhan, ya bukan dari Tuhan dong. Loh, Ustadz tahu dari mana itu dari Tuhan? Lah dari baik sangka gue. Kan gue dari malam gue nanya. Saya besok mau ngomong saham sama apa ya? Saya pagi ini mau ngomong saham sama apa ya? Saya nanya sambil lari depan TV, ngelihat running tag. Erick Thohir meyakini bahwa Indonesia bisa menjadi pemain baterai listrik. Udah gue mentioninnya aja. Gitu. Yang hubungannya ke baterai listrik ya, nikel, kan gitu, Inco kemarin kan gitu, kan terbukti kan, Inco naik gitu. Antam nih. Tapi apakah saya beli? Enggak. Antam saya nggak beli. Ustadz ini Ustadz, kan Ustadz ini punya beberapa bisnis ataupun PT lah katakannya yang masih tertutup mungkin Ustadz. Dalam waktu dekat gimana Ustadz? Gini. Rencananya? Ini gila ya. Iya. Jadi 2022-2023 kita nih Indonesia akan bercanda lah. Akan meng-IPO-kan sesuatu yang kemarinan dianggap remeh-temeh.
Pokoknya ntar bakal dilihat deh. Ini udah lagi saya susun tim dan lain sebagainya. Pokoknya yang nggak kepikir sama orang itu bakal IPO, itu IPO. Oke. Contoh misalkan angkringan. Oke. Angkringan kita bakal bikin dia IPO. Bukan cuma di Indonesia, tapi mungkin di Nasdaq apa di bursanya Jepang. Oke. Ya. Kapan? Ketika bicara size. Kan IPO ini begini Pak. Maaf ya, saya Ustadz, nanti dikoreksi kalau saya salah. Apa aja yang menguntungkan, itu bisa IPO. Itu rumusan sederhana. Yeah. Yang kedua, IPO itu bicara story. Oke, bicara cerita. Karena itulah orang ada yang story engineering. Yeah. Orang bikin story supaya kemudian bisa IPO. Yeah. Lah, sementara ada orang-orang yang sudah punya story, tapi dia nggak tahu ujungnya mau kemana. Yeah. Nah, kayak angkringan, Pak. Angkringan ini kan satu hari bisa 3 juta, Pak. Betul. 1 sampai 3 juta. Ya, satu tempat. Satu tempat. Lah kalau 10.000, Pak. Iya. Berarti 30 miliar, Pak. Iya. 1 tahun 9 triliun, Pak. Hah? Masa nggak bisa IPO lo? Iya. Angkringan kan? Iya. Lu beli 1 wedang jahe, tapi sama dengan beli 1 lot misalnya. Iya. Iya. Bakso, ntar kita IPO-in. Soto, kita IPO-in. Pecel lele, kita IPO-in. Hah? Mau bercanda saya tuh. Pokoknya hal-hal yang kelihatan yang nggak mungkin, kita IPO-in. Jadi itu kayak digabungkan dalam satu perusahaan gitu, maksudnya? Ustaz? Iya Pak, jadi kita mau crowdfunding gitu ya maksudnya, atau gimana? Bukan, ini mau bikin sesuatu yang beda. Oh, apa yang lo makan, lo jadi owner. Oh, oke. Itu. Apa yang lo jual, ya itu menjadi kemudian opportunity para pelanggan. Makanya kan saya pengen Warung Steak and Shake yang punya kami, Iya. itu juga IPO. Iya. Terus Bebek Selamat yang punya kami kan ada Bebek Selamat yang Iya. Warung Group, punya Iya. Warung Steak and Shake, juga nanti pengen IPO. Iya juga. Dan yang udah pasti Petren, Pak. Oh iya, Petren ya. Petren nih kita IPO ya. Kapan rencananya, Ustaz? Paling lambat? Lagi diurus. Oh, lagi proses sekarang ini? Ada proses. Oke, siap. Ya bisa 3, 6 sampai 9 bulan lah. Oke. Tahun 2021 inilah ya? Kalau Petren 2021. Siap. Jadi orang beli pulsa tapi juga beli saham. Ya. Asik kan? Siap. Mantep ini. Top ini. Bismillah. Itu pesantren nanti IPO. Itu gimana konsepnya, Ustaz, kalau pesantren? Gini Pak, pesantren kayak Gontor misalnya. Ya. Dengan seluruh anak cucunya Gontor dan cabang alumni, itu kurang lebih 500 sampai 1 juta santri. Ya. Ini kan huge money Pak. Iya. Dan crowd banget gitu loh. Bayangkan dia menjadi mutiara tersembunyi yang tidak dimiliki sama orang banyak. Ya, opportunity-nya ya, bukan nama, kemudian aset, tapi opportunity. Ya. Misalkan laundry-nya, jasa makannya, pembelian telurnya, sayurnya. Lah kalau udah 1 juta kan berarti 1 juta telur, Pak. Betul. Kalau tiap hari 1 telur, maka 365 juta butir telur. Iya kan? Iya. Betul nggak? Iya. Telur puyuh aja 14 juta, 10 juta telur puyuh, itu udah 3 miliar, Pak. Betul. Jadi skalanya itu ya, Ustaz ya? Iya, kita bikin scalable, Iya. kemudian kita rajut, Betul. terus kita bicara, soto, ada orang punya 17 soto, punya 17 bakso, ya. Dengan 17 bakso, dia bisa mempekerjakan 170 orang karyawan. Dan dia bolak-balik ke Mekah. Dia bisa beli rumah cash 2 miliar. Iya. Terus bisa jalan-jalan ke Turki dan sebagainya. Iya. Nggak mau lo jadi pemegang saham. Iya. Iya. Nah, kita mau bikin nih di 1000 cabang. Iya. Kalau mau, bismillah nih, dikit lagi naik bursa. Nah, begitu pencet tombol, seluruh pelanggannya pada Beli barang-barang semua. Jadi ketika dia masuk, dia memastikan dia masuk kepada punya dia sendiri. Iya. Iya. Wow. Dan harusnya begitu kita. Mana nih yang rame nih? Ya, misalkan kita sebutlah McD misalkan. Kentucky Fried Chicken, kita sebutlah misalkan lagi apa, Unilever, kita sebutlah lagi misalnya Indofood. Harusnya sebaik-baiknya kita sebagai pembeli adalah pemilik. Iya. Dan mereka juga harusnya seneng. Kenapa enggak gitu loh? Lebih bonding lagi kan? Iya, iya. Ya kan? Pembelinya Indomaret adalah pemiliknya Indomaret. Pembelinya Alfamart adalah pemiliknya Alfamart juga. Saya kira ini win-win. Kita bukan ngusir orang kok. Iya, Kita kerja sama. Saya mau beli sampo di pabrik saya sendiri. Kan begitu jadinya ketika ke Unilever misalkan. Saya mau sikat gigi,
dari pabrik saya sendiri. Iya. When kapan? Ya ketika saya punya saham di sana gitu. Nah, masalahnya TBK apa enggak? Nah, kita dorong dong buat TBK. Nah, saya ketemu juga tuh sebagai barangkali di akhir resesi ya. Iya. Bagaimana caranya semua opportunity menjadi milik bangsa? Iya. Ya caranya adalah suruh TBK semua aja. Tapi harus kesadaran tinggi masyarakatnya menyambut TBK itu. Betul. Nah kalau gayung bersambut, nggak ada cerita cuan-cuanan jangka pendek, Pak. Bicaranya Iya, ada jangka panjang. ownership jangka panjang, Iya. merah putih. Maka negeri ini punya anak cucu. Iya. Wow, luar biasa sekali, Ustadz. Oh, jangan lupa pilih saya. Ya. 2024. Ikhlas. Baik, nggak terasa Ustadz. Gitu ya. Kita sudah diskusi dan bincang-bincangnya luar biasa. Saya yakin semua penonton Tagarians namanya. Oh, Jadi siap. penonton pembaca Tagar itu adalah Tagarians. Siap. Jadi Aku jadi Yusuf Tagar nih. jadi makasih sekali Ustadz Saya. untuk arahan Iya, iya, dan pesan-pesan. Iya. Semoga tadi menurut saya sangat penting sekali, apalagi Ustadz bilang bicara tentang gaya hidup ya Ustadz ya. Iya. Dan punya mindset untuk berinvestasi, bahkan kita ajarkan ke anak-anak kita yang masih Benar. kecil ya Ustadz ya. Benar. Itu adalah satu pesan yang mungkin bisa diambil dari teman-teman Tagarians. Kalau bicara portofolio nih teman-teman milenial, Ya. nanti bunyinya adalah saham di A, B, C, D, E. Oh itu portofolio. Portofolionya. Bukan punya barang gitu. Betul. Selamat buat Tagar. Ya, terima kasih Ustadz Thank untuk you. waktunya. Ya, Sampai ketemu kembali. Jangan lupa subscribe dan tonton terus channel Tagar TV untuk dapatkan update-update yang lain. Sampai ketemu.